Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Kemarin kita sudah membahas 7 sighat umum ya. Murajaah sebentar. Islah al-am secara bahasa adalah asy-syamil. Benar atau salah? Benar, masyaallah. Zikra al-am secara istilah al-lafdzul mustaghraq li jami' afradihi. Benar atau salah? Benar, Masya Allah. Zikra syighul umum thamanun. Saya khata. Sahih. Syighul umum ada thamanun. Fadilah. Anak-anak Fadilah itu zikra tadi ya? Anak-anak yang zikra tadi. Baru kepalanya zikra. Fadilah. Lisan anak bilang zikra, ya udah. Syighul umum ada tuh 7. Benar atau salah? Salah. Yang benar berapa zikra? Benar. Nafi. Sighat umum yang pertama adalah al-mu'arraf bil idhafah mufradan kana majmu'an. Benar atau salah? Sighat umum yang pertama. Ya, isim ma'rifah yang mudhaf kepada ma'rifah. Baik dia mufrad atau jamak. Sighat umum yang pertama apa? Lihat di kitab madalla 'alal umum bima datihi. Nah, kemarin berangkat ini ketahuan. Sighat umum ada 7. Pertama, yang menunjukkan keumuman dianya. Dianya sendiri sudah menunjukkan keumuman, susunannya. Kul, seluruh, udah umum. Amah, keumuman. Qatibah, kafah, jami'. Ini sudah madahnya, susunannya sudah merupakan lafaz yang menunjukkan keumuman. Ini yang paling kuat, sifat umum pertama. Yang kedua adalah asmaul syart, isim-isim syart. Yang ketiga adalah asmaul istifham, isim-isim istifham, kata tanya, semuanya menunjukkan umum. Yang keempat adalah al-asma al-mausulah, isim-isim mausul. Yang kelima adalah an-nakirah fi siyaqin nafyi, isim nakirah dalam siyak nafi, awi an-nahyi atau asy-syart atau istifham inkari. Ayo fokus, biarin main, biarin dede ya. Kemudian yang keenam, dia mu'arraf bil idhafah, baik bentuknya mufrad atau majmu' atau jamak. Maksudnya siapa ini yang mufrad jamak? yakni mudhafnya nikmat mufrad ala jamak. Contohnya yang terakhir adalah mu'arraf bi al-istighraqiyah. Dan isim yang kemasukan al-istighraqiyah, maka isim tersebut menjadi apa? Amun. Ya, ini kemarin. Dan kita belum menjelaskan tentang lawan dari al-istighraqiyah, yaitu al-ahdiyah. Sekarang lihat di kitab wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyati wa amma al-mu'arrafu bi al-ahdiyati fa innahu bihasabil ma'hudi. Ya, maka dia tergantung yang di ma'hudnya, yang dijanjikannya, ma'hud, ahida, ahd, yang ditentukannya. Adapun ma'rifah dengan al-ahdiyah adalah tergantung ma'hudnya, yang ditunjuknya siapa. Fa in kana aman fal ma'rufu amun. Maka jika si ma'hudnya am, awas, yang am siapa? Yang ma'hud. Ma'hudnya am, maka mu'arrafnya juga am. Ma'ruf itu mu'arraf di sini. Maka mu'arrafnya juga am. Yang kemasukan al-ahdiyah tadi am. Wa in kana khassan, kalau ma'hudnya khas, maka mu'arrafnya juga khas atau ma'rufnya khas. Yang kemasukan al tadi ikut khas maksudnya. Contoh, mithalul am, qauluhu ta'ala, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin
fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi waqa'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un. Maka idz qala rabbuka lil malaikati, mana yang lafaz yang al lil malaikati, al malaikat di sini am atau khas? Am. Kenapa Ustaz? Karena alnya istighraq, seluruh malaikat tanpa terkecuali. Allah berkata kepada seluruh malaikat tanpa terkecuali, inni khaliqun basyaran min tin, saya ciptakan seorang manusia yang dari tanah. Lihat, fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu fihi min ruhi, kalau saya sudah ratakan dia, maksudnya disempurnakan penciptaannya, sudah dibaguskan, disempurnakan, sudah ditiupkan ruhku kepadanya, faqa'u lahu sajid, maka semuanya sujud. Maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, seluruh malaikat sujud. Nanti ada lanjutan illa iblis, kecuali iblis khusus. Fasajadal malaikatu, al malaikatu di sini awas, alnya al apa? Al ahdiyah atau al istighraqiyah? Al ahdiyah. Awas, ma'hudnya adalah al malaika yang pertama, lil malaika. Idz qala rabbuka lil malaika, ini adalah ma'hud yang ditunjuk. Nah, ma'hudnya kalau umum, maka fasajadal malaikatu, al malaika di sini ada umum juga. Paham ya? Tergantung. Kalau ma'hudnya khusus seperti di ayat berikutnya, lihat di surat Al-Muzammil 15-16. Wa mithalul khas, antum baru paham sini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula. Rasulan di sini khas atau am? Rasulan khas, bentar. Karena nakirah fi siyaqi ifbat. Kalau nakirah fi siyaqi nafi am, ya. Nakirah fi siyaqi syart am. Nakirah fi siyaqi nahyi am. Nakirah fi siyaqi istifham inkari. Selain nakirah yang 4 ini, maka dia khas. Khas. Maka di sini enggak ada tanda-tanda nafyun, enggak ada tanda-tanda syartun, enggak ada tanda-tanda nahyun, enggak ada tanda-tanda istifham inkari. Dalam siyaq ifbat enggak ada huruf nafi, nahyun, huruf syart enggak ada, istifham inkari juga enggak ada alamatnya. Maka rasulan di sini nakirahnya berarti nakirah khas. Dan dia ma'hud. Nanti fa'asa fir'aunur rasula, ar-rasula berikutnya alif lamnya al-ahdiyah atau al-istighraqiyah. Kita lagi bab al-ahdi. Ya. Ar-rasul di sini al-ahdiyah, yani rasul tadi loh. Maka bermaksiatlah si Firaun kepada rasul yang tadi kita utus kepada dia. Maka kembali rasul ini am, ar-rasula am atau khas? Ar-rasulah di sini am atau khas? Khas, karena ma'hudnya khas. Karena rasulan adalah khas. Garis bawah ya, rasulan ma'hud. Ma'hud wa huwa khasun wa huwa lafdun khas. Maka ar-rasula, ya, ar-rasula adalah mu'arraf bi al-ahdiyah. Ar-rasula ini adalah al-mu'arraf bi al-ahdiyah, ikut hukumnya ma'hud. Ikut hukumnya yang ditunjuk dimaksudkan al ini tadi, yaitu rasulan yang dikirim kepada Fir'aun. Maka ar-rasulah menjadi khas. Sedangkan yang tadi idz qala rabbuka lil malaika, ketika Rabbmu berkata kepada seluruh malaikat, alnya al-istighraqiyah. Ya. Alnya al-istighraqiyah, seluruh malaikat tanpa terkecuali suruh sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka al malaika di sini alnya bukan al istighraqiyah lagi, tapi al ahdiyah. Kemudian al malaika ini khas atau am? Khas. Ma'hudnya apa ma'hudnya? Al malaika yang pertama am. Maka al mu'arraf bi al ahdiyah, al malaika di sini ikut hukum ma'hud am. Lihat di kaidahnya, lihat. Wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyati, atasnya masih yang tadi udah
Fa innahu bihasabil ma'hudi mu'arraf, yang ditakrif ya, yang ma'rifah dengan al-ahdiyah, dia tergantung ma'hudnya. Ma'hud tadi. Fa in kana aman, kalau ma'hudnya umum, fal mu'arrafu am atau fal ma'rufu am, maka isim ma'rifahnya juga ikut am. Wa in kana khassan, kalau ma'hudnya khas, maka ma'rufnya ikut, mu'arrafnya ma'rifah ikut khas. Paham ya? Dua contoh tadi jelas. Nanti kalau orang tanya di ujian, idz qala rabbuka lil malaika, al malaika di sini am atau khas? Am. Kemudian fasajadal malaikatu, alnya di sini al-ahdiyah atau al-istighraqiyah? Salah lagi. Al-ahdiyah yang kedua, yang pertama istighraqiyah, yang kedua al-ahdiyah. Tapi apakah yang kedua khas atau am? Ikut hukum yang pertama. Menunjuk siapa dia? Al-malaikat menunjuk malaikat yang umum, maka dia ikut umum. Sedangkan yang tadi kama arsala ila fir'auna rasulan, karena rasulan nakira fi siyaqil itsbat, hukumnya lafaznya khas ya, rasul khusus yang dikirim kepada Firaun saja ya, bukan seluruh rasul. Kemudian penyebutan fa'asa fir'aunu ar-rasula ya, ar-rasul al-ahdiyah, mu'arraf bi al-ahdiyah, dan dia lafaznya khusus atau umum? Khas, karena ma'hudnya rasulan khas. Paham? Karena rasulan khas, maka ar-rasula ikut khas. Kalau tadi al-malaikah am, maka al-malaikah yang kedua ikut am. Cukup ya. Lihat. Dah, biarin. Fokus. Wa ammal mu'arrafu bi allati li bayanil jinsi. Adapun yang ma'rifah dengan al yang untuk menjelaskan jenis, fala ya'ummul afrada, maka tidak membuat umum mufradnya ya. Wa ammal mu'arrafu bi allati li bayanil jins fala ya'ummul afrada. Adapun mu'arraf adi ma'rifah ya dengan al yang untuk menjelaskan jenis sesuatu, maka tidak bisa menjadikan umum lafadznya. Contoh, faida qulta, jika engkau katakan ar-rajulu khairun minal mar'ati ya, laki-laki lebih baik dari perempuan. Apakah seluruh laki-laki lebih baik daripada seluruh perempuan? Ini pertanyaannya. Atau awir rijalu khairun minan nisa'i, ar-rijal, para laki-laki lebih baik dari perempuan. Ini jenis, awas. Jenis, bukan orang per orangnya, bukan keseluruhannya pasti. Apakah Fatimah lebih baik dari Abu Jahal? Enggak ada yang mengatakan seperti itu pasti. Ya. Falaisal muradu anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa. Jadi maksudnya anna kulla fardin, tidak setiap individu ya, dari rijal, dari seluruh laki-laki, khairun min kulli fardin minan nisa, lebih baik daripada setiap individu dari perempuan. Tapi wa innamal muradu, tetapi maksudnya innamal muradu apa? Anna hadza al-jinsa, maksudnya jenis ini, spesies ini ya. Jenis laki-laki khairun min hadzal jins, lebih baik daripada jenis perempuan. Maksudnya ya. Ya silakan dibawa pulang kasihan. Khairun min hadzal jins wa in kana qad yujadu min afradin nisa man huwa khairun min ba'dir rijal. Wa in kana qad yujadu, walaupun terkadang ada min afradin nisa, dari individu-individu perempuan, man huwa khairun, yakni yang dia lebih baik min ba'di ar-rijali, dari sebagian laki-laki. Ini jenisnya ya. Jenisnya rumah bata lebih kokoh daripada rumah kayu, jenisnya. Tapi kan enggak semuanya, ya kan? Rumah bata yang rumah semen, yang di semen asal-asalan, kayunya dibuat dengan kuat kokoh penopangnya begitu ya, kuatan kayu. Tapi secara umum, nah, jika takarannya sama, ini sama, semen lebih kuat daripada kayu dan lebih awet. Ini misal jenis semen lebih awet daripada kayu, lebih kokoh daripada kayu. Tapi nggak semuanya tentunya, ya, nggak semuanya.
Lihat al-amalu bil ammi. Al-amalu bil ammi. Amalan dengan am. Yajibul amalu bi umumil lafzil ammi. Yajibu al-amalu. Wajib mengamalkan bi umumi al-lafzi, dengan keumuman lafaz al-ammi yang umum. Yajibul amalu bi umumil lafzil ammi. Wajib mengamalkan dengan keumuman lafaz am hatta yathbuta takhsisuhu, hatta yathbuta takhsisuhu, sampai tetap, ya, sampai tegak pentaksisnya, pengkhususannya, ya, sampai datang pengkhususannya, atau sampai tetap, ya, sampai ada pengkhususannya. Li'annal amala, karena amalan, karena mengamalkan atau karena amalan binususil kitabi was sunnati wajibun. Li'annal amala binususil kitabi was sunnati, karena amalan dengan nusus-nusus, dengan nas-nas. Nusus jamak nas, jamak dari nas. Karena amalan dengan nas-nas kitab Allah dan sunnah nabinya wajibun, wajib, ala ma taqtadihi dalalatuha. Dalalatuha, awas, fa'il taqtadi adalah dalalah, jangan salah harokat. Ala ma taqtadihi dalalatuha, wajib atas apa? Apa-apa yang mengharuskan dalalahnya menunjuk kepada dia, ya, sampai wajib di atas apa-apa yang dalalahnya, dalalah maksud terjemahan sih, dalalatun nas, petunjuk nas, ada isyaratun nas, ada dalalatun nas, ada isyaratun nas. Dalalah nasnya mengharuskannya, ya, dalalatuha, hanya kembali siapa? Fadilah, dalalatuha, ha kembali ke nususun, nusus adalah muannats, jamak taksir, ghairu aqil, maka muannats ha. Sedangkan ma taqtadihi, hi, dhamirnya kembali siapa? Kembali ke ma. Taqtadi, kenapa perempuan muannats? Karena dalalatu muannats, maka taqtadi enggak yaqtadi. Ya, harus pintar balik dhamir nahwunya. Ya, berusaha keras. Nahwu harus dibaca berulang-ulang. Bagi yang ingin mencapai derajat keilmuan tinggi, wajib suka nahwu dulu, suka dulu. Ntar baru rasa ingin menguasainya tinggi. Kalau benci dulu susah. Kalau membaca berdasarkan kebencian udah susah, nggak bertahan lama. Kalau sudah nggak jadi siswa mahasiswa, nggak jadi pelajar, nggak jadi santri, udah nggak dipelajari lagi. Kalau cinta asli, ingin menguasai, ingin disebut oleh Allah, bukan disebut manusia ya, disebut oleh Allah penjaga syariat ini. Dalam sebuah hadis Nabi, ihfadillah ya fadka, engkau menjadi penjaga agama Allah, penjaga hukum-hukum Allah, penjaga hudud-hudud Allah. Ini selalu mengayomi manusia, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, orang yang bisa amar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang punya keilmuan pasti, atau punya kekuasaan, atau punya harta. Ya, kita orang milih jadi penuntut ilmu saja, jangan penuntut harta. Capek nuntut harta, nuntut ilmu capek juga sama. Nah, tapi kan pasti, ya, setelah taufik Allah, harta bisa hilang setiap saat. Nah, ilmu semakin diberikan semakin nambah murojaah. Harta semakin diberikan semakin habis dalam dunia, tapi dia sebenarnya diberikan dalam sedekah bertambah terus keberkahannya. Ya, hanya sedikit orang yang memahaminya. Baik. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalika, hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalika, hatta sampai
yaquma tegak, dalilun dalil, ala atas, khilafi dzalika atas pembeda tersebut, atas penyelisihan tersebut. Yani kecuali sampai datang dalil yang menyelisihi hal tersebut. Yani hukum asalnya kita mengamalkan keumuman lafaz, bukan sebab. Contoh hukum li'an turun kepada sahabat yang menuduh suaminya, istrinya berzina dan dia tidak mempunyai 4 saksi, harus dicambuk 80 kali sebelum turun ayat li'an. Setelah turun ayat li'an, maka sang istri dan suami harus saling meli'an. Li'an dari la'ana yula'inu, saling melaknat. Ya, saling melaknat. Sampai 4 kali, ke-5 kalinya udah enggak bisa mundur lagi. 4 kali masih bisa mundur, rujuk. Iya saya zina, misal ngaku. Oh iya saya bohong. Istri saya enggak zina, saya bohong. Saya menuduh aja dia. Lalu hukum dicambuk. Atau ngaku salah satunya, oh ya istilah akhirnya sebelum kelima sumpahnya ada di Quran. Ya, apakah ini turun di ayat li'an ini untuk sahabat tersebut saja atau umum untuk seluruh kaum muslimin yang terjadi peristiwa seperti sahabat tersebut? Maka sebelum ada dalil yang mengatakan kekhususan ayat ini untuk orang ini saja, harus diamalkan secara umuman. Umumnya ayat ini adalah untuk seluruh muslimin, walaupun sebab turunnya adalah untuk sahabat itu saja. Maka al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Dicatat. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ibrahnya yang diamalkan adalah bi umumi al-lafzi, yani keumuman lafaz. Al-ibrah bi umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Tidak dengan khusus sabab, tapi dengan keumuman lafaz. Al-ibrah amalan. Amalan ya. Al-amal fi umumil lafz wa khusus sabab. Al-ibrah al-amal. Yang kita amalkan adalah keumuman lafaz. Keumuman lafaz, bukan khususnya sebab. Kalau kekhususan sebabnya diapalkan, nggak ada amalan lagi sudah. Ya, nggak ada hukum. Zina kan bagi orang zaman sahabat aja, sekarang nggak bisa dirajam-rajaman. Mencuri dipotong kan di zaman sahabat aja. Turunnya Quran di zaman sahabat, sekarang sudah nggak relevan. Muskilah. Ya. Baik, lanjut. Wa idza warada al-'ammu dan jika ada lafaz yang umum, jika ada lafaz yang ala sababin khassin, atas sebab yang khusus, ya, di atas sebab yang khusus, wajaba al-amalu bi'umumihi, ya, maka wajib mengamalkan dengan keumuman lafaz amnya, ya, keumuman lafaznya, umumnya, bukan khususnya. Li'annal ibrata, karena ibrahnya, karena amalannya, ibrah amalan yang dipakai, yang menjadi kaidah ibrahnya adalah bi'umumil lafzi, dengan keumuman lafaz, la bi khususis sababi, tidak dengan kekhususan sebab. Ini sering tak keluar, mesti keluar ini. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sahih khata? Sahih. Dikra.
Al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Benar salah? Benar. Apa antum harusnya? Islah. Al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Benar salah? Benar. Salah. Yang benar apa? Itu apa? Baca. Baca. Al-ibrah itu as-sabab. Nah, terjemahkan. Ibrahnya adalah amalannya adalah dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Terus nanti kalau soal bahasa Indonesia, amalan yang tegak adalah dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Benar atau salah? Benar. Dia ibrahnya adalah dengan mengamalkan kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Benar atau salah? Dia salah. Baik. Ulang ya, li'anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab, illa kecuali kapan kita mengamalkan kekhususan sebab? Kapan kita mengamalkan kekhususan sebab? Illa kecuali, lihat, an yadulla dalilun, ya, kecuali dalil menunjukkan ala takhsisil ammi, kepada pengkhususan lafaz yang umum, ya, kepada pengkhususan lafaz yang umum, bima yushbihu hala as-sababi, bima yushbihu hala as-sababi, dengan apa-apa yang menyerupai kondisi sebab. Bima dengan apa-apa, yushbihu yang menyerupai, hala kondisi, as-sababi sebab, alladhi yang warada, yang warid terjadi atau ada, min ajlihi, ya, yang ada karena dia, min ajlihi, dia ada atau terjadi karena hal tersebut, fayahtassu, maka dia menjadi khusus, bima yusabbibuhu, dengan apa-apa yang menjadi, atau dengan apa yang menyebabkannya, ya. Kalau illa an yadulla dalilun ala takhsisil 'am, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan pada pengkhususan lafaz yang umum, bima yushbihu halas sabab, dengan apa-apa yang menyerupai pada kondisi sebab, alladzi warada min ajrihi, yang terjadi karena sebab dia, fayahtassu bima yusabbibuhu, maka dia menjadi khusus, menjadi lafaz yang khusus dengan apa-apa yang menyebabkannya tersebut. Misalu ma la dalila ala takhsisihi, contoh apa-apa yang tidak ada dalilnya atas pengkhususannya. Ayatu az-zihari, ayat-ayat zihar. Zihar kemarin apa? Seorang laki-laki suami mengatakan kepada perempuan, anti ka dhuhri ummi, engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Nah, ngomong itu antum zihar. Awas, hati-hati loh. Kalau niatnya harus jelas. Kalau ngomong seperti itu, antum kena zihar. Maka kalau antum rujuk, ya, kalau nggak niatnya menceraikan berarti zihar. Kalau antum kepengen rujuk atau kepengen kafaratnya adalah dengan satu, bebaskan budak, gak punya budak atau nggak ada budak lagi. Dua, puasa 2 bulan berturut-turut loh. Syahrain mutatabi'ain, dan harus terus. Atau yang tiga apa? Memberi makan 60 miskin, it'amu 60 miskinan. Hati-hati ngomong ke istri. Terus istri ke suami enggak ada. Karena yang kalau istri minta cerai ke suami, rugi dia sebenarnya. Di zaman dulu rugi.
Zaman sekarang bisa aja, nggak ada hukum jelas. Dulu di zaman dulu maksudnya dengan peraturan Islam, khulu, perempuan minta cerai namanya khulu. Dia harus membalikan maharnya. Kalau di Saudi mahar minimal 40.000 real. Modern kan. 40.000 real kali 4.000, 3.900. Sekali ini berapa? Anak belum buka. Terakhir buka bersebulan yang lalu mungkin ya. 3.900 1 real. Berarti kalau kita kali 4 190 juta. Berarti kalau kali 13 sekitar 150 jutaan mahar minimal. Kalau pengen nikah di Saudi nggak jadi nikah. Mahar minimal ya. Itu kehidupan di sana ya. Kalau di Indonesia maharnya seperangkat alat sholat cukup ya. 1-2 gram emas, alhamdulillah mudah. Nah di Indonesia dimudahkan oleh Allah untuk menikah. Di Saudi puyeng tuh 150.000. Peraturan pemerintah kalau belum dicabut tapi ya. Wallahu a'lam, mana yang terakhir nggak tahu. Ya, itu kalau perempuan minta cerai wajib mengembalikan mahar yang diberikan suaminya. Sebagaimana dalam hadis. Ya, seorang sahabiat minta cerai ke suaminya, maka Rasulullah mengatakan balikkan kebun yang dikasihkan dia untuk kamu sebagai mahar. Iya ya Rasulullah, nggak apa-apa, dibalikkan. Satu kebun besar. Beda kalau perempuan dicerai. Nah, perempuan dicerai, mahar tidak dikembalikan. Paham? Tapi kalau minta cerai beda lagi. Makanya rata-rata cerai dari suaminya. Khususnya ketika marah atau ketika sebab-sebab lain. Lihat ayatul dzihar. Ayat dzihar. Fa inna sababa nuzuliha dziharu Aus ibn Samit wal hukmu 'amun fihi wa fi ghairihi. Fa inna sababa nuzuliha, maka sesungguhnya sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat dzihar. Sebab turunnya ayat dzihar apa? Dziharu Aus ibni As-Samit. Dziharu Aus ibni As-Samiti. Ya, dziharu Aus ibn As-Samit. Ini belum mendihar istrinya, nanti ke dhahri ummi. Maka turunlah kafarat-kafaratnya. Ya, jangan gantung. Maksudnya anti ke dhahri ummi apa maksudnya? Engkau menceraikan enggak? Kalau ceraikan maka lafaz cerai antum harus iddah suami istri antum. Kalau enggak ya berarti harus bayar dia apa namanya? Bayar kafarat. Nah, ini permisalan. Wal hukmu, dan hukumnya amun, umum ke seluruh kaum muslimin. Umum fihi, kepada dia, wa fi ghairihi, dan kepada selain Aus. Jadi turunnya ke Aus memang ayat dzihar ini, tapi hukumnya bukan untuk Aus saja. Ke seluruh kaum muslimin yang posisinya seperti Aus bin Samit yang memdzihar istrinya. Paham? Ini contoh lafadznya umum, harus diamalkan keumumannya, bukan karena sebab nuzulnya. Ayat ini kan khusus untuk Aus Ustaz, enggak buat kita dong. Karena sebab nuzulnya untuk sahabat ini aja, Aus. Maka saya menghindari sana enggak kena inilah, saya tobat cukup udah. Mendiar istri kena apa namanya tadi? Hukuman membebaskan budak 2 bulan berturut-turut puasa atau memberi makan 60 miskin. Lihat mithalu ma dalla dalilu ala takhsisihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan permisalan dari apa-apa yang menunjukkan wa mithalu, dan misal ma dalla dalilu, apa-apa yang dalilnya menunjukkan ala, kepada taksisihi, mengkhususannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qaulu, awas marfu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Laisa minal birri as-siyamu fis safari. Laisa minal birri, tidaklah dari
Ya, suatu perbuatan yang baik, albir, perbuatan yang baik. Jadi bukan perbuatan yang baik. As-siyamu, puasa, seluruh puasa, fis safari, dalam safar. Nah, as-siyam di sini seluruh siam, mau siam wajib, mau siam sunnah, mau siam kafarat, siam nadar, maka bukan merupakan kebaikan. Nah, jika dalam safar. Kalau kita terjemahkan siam sebagai umum. Tapi lihat, fa inna sababahu, maka sesungguhnya sebabnya ini, sebab hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin, beliau dalam sebuah safar, fara'a zihaman, maka beliau melihat kerumunan, ziham, ya, berdesak-desakan. Wa rajulan qad dhullila alaihi, wa rajulan, dan seorang laki-laki, qad dhullila, ya, telah diayomi, dhullila telah dipayungi atau dinaungi, ya. Tadlil adalah naungan biar dingin, jangan kepanasan. Qad dhullila, telah dinaungi alaihi, di atasnya. Faqala, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma hadza, apa ini? Qalu, maka para sahabat mengatakan, shaimun, dia ini saat yang dia, ya Nabi, yang sedang kita naungi ini lagi shaim, lagi puasa, maka lemes, kepanasan. Dia enggak kuat dalam puasanya dalam safar ini. Faqala, maka Nabi bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safari, bukan dari kebaikan, ya, puasa di dalam safar. Apakah ini umum untuk seluruh puasa? Apa? Fahadal umumu khasun, maka keumuman ini khas, khusus biman yusbihu hala hadzal rajuli, khusus bagi orang yang serupa dengan orang yang seperti ini, ya. Khas, umum, khusus biman yusbihu, ya, dengan orang yang menyerupai hal hadzal rajuli, menyerupai kondisi laki-laki tadi yang puasa bersama para sahabat dan enggak kuat tadi. Wa huwa yashukku alaihi as-siyamu fis safari, wa huwa yashukku alaihi as-siyamu fis safari, wa huwa yashukku, dan dia merasa berat, alaihi as-siyamu, untuk puasa, ya. Puasa memberatkannya maksudnya. Wa huwa yashukku alaihi as-siyamu, yaitu puasa sangat memberatkannya, ya, fis safar, dalam safar. Nah, jadi khusus puasa yang memberatkan seorang yang berpuasa di dalam safar khususnya tidak merupakan kebaikan. Ya, jika dalam safar dia berat puasanya dan sangat berat, bahkan membuat sholatnya tidak khusyuk, sholatnya bisa tidak tahu dia baca apa, rakaat berapa, karena saking lemesnya jika puasa dalam safar, maka orang yang seperti ini berpuasa tidak baik, ya. Puasa tidak bagus, bukan merupakan kebaikan, bukan bir kalau dia puasa dalam kondisi safar, jika safarnya membuat dia lemah, atau puasanya dalam safar membuat dia lemah. Wad dalilu ala takhsisihi, dalil kepada kekhususannya, yani tidak semua orang yang puasa dalam safar tidak kuat seperti ini, ya. Nah, tidak semuanya. Bidzalika, dengan hal tersebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safar, ya, beliau pernah puasa dalam safar juga. Haitsu kana la yashukku alaihi, haitsu kana la yashukku alaihi, karena puasa Nabi tidak memberatkan Nabi. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan sesuatu ma laisa bibirrin, ya, yang bukan merupakan kebaikan. Enggak mungkin Nabi melakukan sesuatu yang bukan kebaikan. Ya, karena Nabi puasa juga, orang ini puasa juga. Kenapa Nabi mengatakan kepada orang ini puasa dalam safar tidak baik?
bukan merupakan kebaikan. Sedangkan Nabi sendiri puasa. Tabrakan perkataannya dan perbuatannya. Berarti di sini ya, di sini yang merupakan titik poinnya bahwa orang yang dalam kondisi seperti orang tadi, yang jika dia puasa di dalam safar akan melemahkannya sangat, ya jelas orang puasa pasti lemes, pasti. Tapi kan kalau orang normal sehat, sahur, lemesnya hanya lemes biasa kan. Tapi orang yang sakit parah, misal mah, ya, atau orang yang memang kalau puasa langsung lemes banget, khusus gennya atau apa, ya, kemudian benar-benar sholat aja udah nggak gairah. Nah, sholat lebih wajib daripada puasa dia di safar. Maka nunggu, jangan puasa dulu di safar, rukhsah. Maka laksanakan perintah Allah, au ala safarin. Ya. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka laksanakan perintah Allah yang ini. Kalau orang sakit atau dalam safar, maka dia puasa dari lain. Ya, enggak semua orang kuat di puasa safar, puasa pas safar. Bahkan Nabi mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Paham? Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan berikutnya insyaallah kita dalam pembahasan al-khass. Ya, al-khass sebagiannya sudah kita rekam, alhamdulillah. Yang untuk kelas 5. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.